kasih Bu Idan. Ya, silakan masuk. Ibu, silakan duduk Bu. Ya. Ya Bu, terima kasih Bu Idan. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya ingin mengambil konsultasi Bu. Jadi tolong kasih tahu ke menantu saya biar pakai KB Ayudi Bu ya. Saya nggak mau Bu Idan, saya mau pakai KB suntik aja. Baik, sabar Bu. Berarti ada perbedaan pendapat antara ibu mertua dan menantu. Nah, untuk menyelesaikan masalahnya bagaimana nih ke Ibu? Saya minta tolong sama Bu Bidan buat jadi pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan di antara kami. Nah, untuk metode penyelesaiannya, apakah saya bisa memilih sendiri atau kalian yang memilih metode apa? Oh ya, terserah Ibu aja ya Bu ya. Berarti saya menggunakan metode mediasi Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Perkenalkan, nama saya Nima Deviniati, pekerjaan saya sebagai bidan dan saya membuka bidan praktek mandiri di Desa Siatin, Kecamatan Kintamani, Bangli. Ibu, sebelum itu, apakah saya boleh tahu nama ibu mertuanya terlebih dahulu? Nama saya Novi. Ibu Novi dan Ibu Putri. Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mediasi. Nah, mediasi merupakan negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga Bu. Dan mediasi juga merupakan mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian masalah atau sengketa Bu. Nah, di sini di dalam mediasi ini saya berperan sebagai mediator. Ibu, di sini peran mediator yaitu membantu kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dan untuk menjaga komunikasi di antara kedua belah pihak. Nah, tadi saya sedikit mendengar bahwa kalian berbeda pendapat mengenai alat kontrasepsi. Nah, bisa dijelaskan Bu, dari sudut pandang kalian masing-masing, kenapa sih kalian bisa berbeda pendapat mengenai alat kontrasepsi? Nah, bisa dimulai dari ibu mertua terlebih dahulu Bu. Bisa dijelaskan? Bu, jadi saya dulu pakai KB suntik dulu Bu ya, tapi saya kebobolan Bu, itu punya anak lagi. Nah, akhirnya saya pakai KB Ayudi. Berarti ibu kebobolannya itu misalnya ada tanda-tanda atau biasanya ibu lupa gitu suntiknya? Ya, saya lupa waktu itu. Berarti itu penyebabnya Bu, kebobolan. Nah, kalau sudut pandang dari Ibu Putri bagaimana Ibu? Jadi gini Bu Bidan, saya nggak mau pakai KB Ayudi soalnya kata orang-orang pakai KB Ayudi itu sakit, terus dapat memperhambat ASI, kan kasihan jadi anak saya nggak dapat ASI lancar. Berarti informasinya didapat dari teman Ibu? Ya, teman saya. Berarti di sini perbedaan pendapat saya memiliki dua masalah, yaitu bagaimana keputusan menggunakan KB IUD dan bagaimana keputusan menggunakan KB suntik. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan informasi sedikit mengenai KB suntik dan KB IUD. Nah, KB suntik itu merupakan alat kontrasepsi yang digunakan dalam mencegah kehamilan. Nah, kontrasepsi ini memiliki juga kelebihan, yaitu dapat misalnya ibu menstruasi dulunya merasakan nyeri, tetapi setelah menggunakan alat kontrasepsi ini nyerinya itu akan berkurang. Nah, alat kontrasepsi ini efektifnya apabila rutin ibu suntik, rutin ibu ke pelayanan kesehatan suntik KB, maka tidak akan terjadi kebobolan. Namun suntik KB ini apabila tidak cocok juga bisa menyebabkan biasanya ibunya tuh berat badannya bertambah, bisa dirawat atau mengalami mual muntah, sakit kepala karena tidak terdapat kecocokan karena menggunakan suntik KB. Nah, untuk KB IUD-nya, ini memiliki sangat efektif dalam mencegah kehamilan karena bisa bertahan sampai 5-10 tahun Bu. Dan KB IUD-nya ini tidak mempunyai hormon tambahan, jadi sangat efektif dalam mencegah kehamilan. Nah, KB IUD-nya ini tidak mengganggu hormon seksual, tidak mengganggu dalam berhubungan seksual dan tidak mengganggu keluarnya ASI Bu. Nah, namun benar dikatakan Ibu Putri tadi, KB IUD-nya itu sakit pada saat pemasangannya aja Bu, tapi nanti setelah berhari-hari misalnya berbulan sampai tahunnya itu tidak sakit kok Bu, cuma pada saat pemasangannya aja merasakan sakit itu. Nah, untuk pemasangan IUD-nya itu memiliki kekurangan juga Bu. Kalau biasanya kalau tidak cocok akan mengalami sakit pinggang, sakit perut juga Bu. Nah, biasanya kalau tidak cocok juga menstruasi juga akan terganggu. Nah,
Sekian Ibu informasi yang dapat saya berikan. Jadi keputusannya silakan Ibu rumuhkan dulu. Jadi keputusan akan berada di tangan kalian. Lalu bagaimana keputusannya Ibu? Saya mau pakai KB IUD aja Bu, biar saya nanti nggak kebobolan. Nah, kalau Ibu mertuanya bagaimana? Kalau saya ya terserah pada menantu saya ya, soalnya dia yang bakal pakai. Berarti Ibu setuju Bu ya, Ibu menantunya ingin memakai KB IUD. Apakah Ibu setuju dengan memakai KB IUD? Ya, setuju. Oh baik Ibu, berarti keputusannya sudah didapat, yaitu menantu Ibu, Ibu Putri setuju menggunakan KB IUD Bu nggih? Nah, apakah Ibu perlu, kan sudah keputusannya sudah didapat, apakah Ibu perlu surat berisi tanda tangan yang berisi bukti bahwa kalian setuju bahwa menantu Ibu menggunakan KB IUD? Ya, setuju. Boleh. Baik Ibu, ini merupakan tanda bukti mediasi dari pertama Bu nggih. Silakan Ibu mertua tanda tangan terlebih dahulu. Nah, silakan Ibu Putri. Terima kasih Ibu karena sudah mempercayai saya sebagai mediator dalam mediasi pemikiran masalah Ibu Bu nggih. Iya Bu Bidan, terima kasih juga Bu Bidan sudah membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan kami. Sama-sama Ibu. Makasih Bu Bidan ya. Ibu sebelum keluar dari ruangan ini, Ibu silakan berjabat tangan terlebih dahulu Bu nggih, karena sebuah simbol dari kesepakatan bahwa menyetujui menantu Ibu menggunakan KB IUD. Oke, terima kasih Bu nggih. Baik Ibu, kami permisi dulu Bu nggih. Makasih sekali lagi Bu. Terima kasih Bu. Mari saya